Halo guys, balik lagi di channel Telsa TV bersama kami di podcast Amburadul. Balik lagi sama saya Jonathan dan saya Azra. Di podcast kali ini kita akan bahas tentang DKV Futur Creators. DKV Futur Creator. Jadi apa itu mau? Oh giding. Kotak. Itu tempat kita ngobrol santai tentang ya. Jadi di tema di Cafe Futur Creators ini kayak kita tentang ngobrol tentang dunia desain, komunikasi visual, inovasi dan bagaimana anak di cafe bisa siap jadi kreator masa depan. Terus dan juga gimana cara berinovasi, bikin portofolio yang keren dan juga menyiapkan diri untuk terjun ke industri kreatif yang makin kompetitif. Ya, untuk Mas Azhar sendiri ada punya cerita nggak tentang di Cafe Futur Creators ini? Kalau cerita sih mungkin pengalaman ya. Ya pengalaman. Tapi sebelum pengalaman saya akan menjelaskan tentang. Ya, menjelaskan dulu. Di Cafe Futur Creators. Jadi di Cafe Futur Creators itu adalah sebenarnya merujuk ke sebuah komunitas, program atau branding dari jurusan desain komunikasi visual atau di cafe yang berfokus menyiapkan mahasiswa atau anak muda agar siap menghadapi tantangan industri kreatif di masa depan. Untuk penjelasannya itu seperti DKV itu sama dengan bidang studi yang mempelajari cara menyampaikan pesan atau ide lewat visual, desain grafis, animasi, ilustrasi, UI UX, branding, fotografi, dan videografi. Dan untuk future creator itu sebutan untuk generasi masa depan yang tidak hanya bisa desain tapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi baru, tren digital, dan kebutuhan industri kreatif global. Jadi konsep di Cafe Futur Creators itu ada 5 ya. Saya akan menyebutkan satu persatu dan menjelaskan. Untuk yang pertama itu konten multidisiplin, yaitu bukan hanya jago desain tapi juga menguasai storytelling, teknologi dan digital marketing. Jadi kayak multifungsi lah. Untuk yang kedua itu berorientasi dengan masa depan, menghadapi era AI, AR dan atau VR, metaverse hingga konten digital global. Dan untuk yang ketiga adalah inovatif dan adaptif, bisa menciptakan solusi kreatif untuk bisnis sosial maupun personal branding kayak agar pemasaran itulah beratnya. Untuk yang keempat itu bisa kolaboratif. Kolaboratif itu seperti siap kerja tim di lintas bidang, yaitu ada desainer, programmer, videographer, dan marketing. Dan untuk yang kelima, membentuk ekosistem kreatif, tidak hanya belajar tapi juga berkarya dan mencetak peluang usaha di bidang kreatif. Dan mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang DKV Futur Creator. Aku. Nah itu tadi tentang penjelasan tentang DKV Futur Creators ya tadi. Terus kita masuk ke segmen pertama, inovasi di dunia. Terus kita mulai dulu dari inovasi. Ya banyak siswa anak-anak DKV masih mikir gitu, kalau desain itu cuman bukan yang estetik. Padahal inovasi juga berarti berani mencoba gaya baru, pakai teknologi atau gabungin beberapa disiplin seni. Ya, dan contohnya itu sekarang banyak desainer yang enggak cuman jago ilustrasi manual tapi juga gabungin AI art, motografik sampai AR atau VR. Nah, inovasi itu yang bikin karya mereka relevan sama tren masa depan. Jadi kayak gunakan teknologi sekarang dengan desain lah, lebih maju gitu. Setuju. Jadi intinya inovasi itu sama dengan kayak keberanian,
eksplorasi, dan jangan takut gagal. Karena dari eksperimen itulah lahir karya unik. Kita akan masuk pada segmen yang kedua, yaitu membangun portofolio keren. Ini adalah senjata utama bagi anak di kafe masuk ke dunia kerja atau industri kreatif. Portofolio itu bukan sekedar kumpulan karya, tapi juga cerminan identitas kreator. Yaps, terus tipsnya itu kayak pilih karya terbaik, terus tunjukin proses kreatif dan susun sesuai bidang yang dituju. Kalau mau ke dunia branding, ya tampilkan kayak karya logo, identitas, visual, dan studi kasus rebranding. Selain itu, sekarang banyak platform digital yang kayak Balance, Dribble, bahkan Instagram yang bisa jadi etalase karya. Jadi nggak cuman hidrokopi, tapi portofolio online juga penting banget. Ya, terus kita masuk ke segmen ketiga, menyiapkan diri ke industri kreatif. Kalau sudah punya mindset inovatif dan portologi, oke lah. Langkah berikut adalah siap mental dan skill buat masuk industri kreatif. Benar, industri ini cepat banget berubah. Selain skill, desain, anak di kafe juga harus belajar soft skill, komunitas teamwork, manajemen waktu, dan adaptasi teknologi baru. Plus jangan lupa bangun networking, ikut komunitas, lomba, desain atau magang. Dari situ bisa dapat relasi, pengalaman, bahkan kayak peluang kerja. Intinya industri kreatif itu butuh orang yang nggak cuma jago desain, tapi visioner, fleksibel, dan mau belajar. Oh ya, tadi kan belum jadi cerita tentang pengalaman. Jadi saya akan berbagi pengalaman saya tentang, ya mungkin masuk ke DKV Future Creator. Pengalaman yang pertama itu proyek branding UMKM. Jadi pernah dulu ada tugas tuh suruh mewawancarai UMKM lah, dan saya mewawancarai UMKM ayam potong. Disitu kayak saya itu menanya-nanyai kayak pertanyaan yang umum lah, misal tanya mulai dari tahun berapa, keuntungan, terus apa aja yang diperlukan. Dan selain itu saya juga punya pengalaman yang lain seperti pameran lah. Di sekolah ini kan kemarin juga ada pameran hasil karya anak di kafe, dipamerkan dari kayak film atau apa itu dipamerkan, terus hasil foto human interest, terus foto gambar atau lukis itu dipamerkan. Ya mungkin itu aja sih pengalaman dari saya. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini, dari inovasi, portfolio, sampai persiapan masuk industri kreatif. Semuanya penting banget buat generasi di kafe masa depan. Semoga podcast ini bisa menjadi motivasi buat kamu yang lagi menata langkah di dunia di kafe. Ingat, jadi kreator masa depan bukan cuma soal skill, tapi juga mindset juga ya. Oke, cukup sekian podcast kita kali ini tentang DKV Future Creator. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di channel Telsa TV. Dadah.